Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur. Ya, saya pakai masker ya. Nah, beberapa hari, 2 hari karena di rumah banyak yang batuk, akhirnya kena satu. Jadi semua ada imbasnya, pengaruh biasa itu ya. Kalau di rumah ada yang batuk, biasanya yang lain bisa kena. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita bisa ada sebagaimana ada saat ini, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang siap menderita demi nama Yesus. Ya, kita harus siap menderita demi nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2 dan 3 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2 dan 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ya, rasul-rasul memberitakan nama Yesus, ya, dan orang tidak suka, ya, orang-orang Farisi waktu itu tidak suka, orang-orang Yahudi tidak suka, tetapi mereka terus memberitakan kabar itu. Dan di ayat 17 berkata begini, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Jadi ada usaha ya menggagalkan murid-murid untuk menceritakan tentang Yesus. Jadi mereka khawatir kalau dibiarkan ini berbahaya, ya, supaya jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Ya, padahal Tuhan memerintahkan murid-murid pergi beritakan suku-suku bangsa, tapi ada saja penghalang, penghambat, ada yang tidak suka nama Yesus diberitakan. Jadi waktu itu ini orang-orang Yahudi sendiri berkata, baiklah kita mengancam mereka. Ini para imam-imam, ahli-ahli Taurat, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan peristiwa melarang orang memberitakan tentang Yesus itu terus menerus sampai sekarang. Ada daerah-daerah, tempat-tempat kalau orang berbicara nama Yesus dianiaya, ditangkap. Bahkan ada daerah-daerah, tempat-tempat, negara-negara tertentu kalau ketahuan dia menjadi pengikut Kristus ditangkap dan dianiaya. Wah, ngeri sekali ya. Di ayat 18, ya, dan setelah keduanya disuruh masuk, dua rasul yang mengadakan mujizat itu, yang memberitakan nama Yesus itu, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kalau saudara bercerita, bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan saudara, saudara punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, kemudian orang berkata, jangan ceritakan itu, jangan sebut-sebut nama Yesus. Kalau kau sebut nama Yesus, kau ceritakan nama Yesus, ya kamu akan kena bahaya, kamu akan terancam, kamu bisa dianiaya, kamu bisa dipenjarakan, kamu bisa disidang. Kira-kira bagaimana? Apa jawaban saudara? Kalau saudara tetap jadi orang Kristen, di daerah ini tidak boleh ada orang Kristen. Kalau saudara tetap jadi orang Kristen, saudara bisa dianiaya. Nah, apakah kita kemudian berkata, oh ya baik, kalau begitu saya tidak jadi orang Kristen. Oh baik, kalau begitu saya nggak usah ceritakan nama Yesus. Oh ya, saya mau ikut kalian. Tidak usah berbicara tentang nama Yesus. Ya, dikatakan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jangan bersaksi tentang Yesus.
Jangan tunjukkan pribadi kita sebagai orang percaya. Wah, ini suatu ancaman yang luar biasa. Di ayat 12 latar belakangnya mengapa mereka diancam, karena mereka memberitahukan tentang keselamatan. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah persoalan utama yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, mereka tidak mengerti kalau keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi ketika ada orang menceritakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ini suatu ancaman, satu bahaya bagi mereka. Itu sebabnya mereka melarang jangan ceritakan nama Yesus. Tetapi bagi Petrus, Yohanes, rasul-rasul, orang percaya, murid Kristus yang paham tentang ini, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Orang yang paham tentang ini, bagaimana mungkin dia berdiam diri ketika dia melihat saudara-saudaranya yang belum datang kepada Yesus dan garis akhir hidup mereka adalah kebinasaan, masuk neraka. Bagaimana mungkin kita berdiam diri? Tetapi orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti dan akan berkata, berhenti, stop, jangan ceritakan nama itu. Wah, ini kalau kamu ceritakan nama itu, kamu apa? Ada gerakan kristenisasi ya? Oh tidak, kita tidak ada gerakan kristenisasi. Ya, ketika saudara bersaksi, saudara tidak mengkristenkan orang lain, tidak memaksakan orang menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi yang kita saksikan adalah keselamatan. Masalahnya dia akan percaya atau tidak, itu keputusan dia, itu urusannya. Tetapi urusan kita wajib bersaksi, karena kita tahu kebenaran. Kita tahu firman ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tidak ada usaha manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya dari dosa yang dia lakukan. Perbuatan baik macam apa yang mau dia buat untuk mengimbangi kesalahannya? Tidak ada. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Tuhan, ya, Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, ya, Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia, dan di dalam Dialah keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang menyelamatkan saudara? Siapa yang akan membawa saudara masuk surga? Siapa jalannya? Yesus. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Benar ayat ini. Ya, tidak ada nama lain. Ya, hanya di dalam Yesus. Saudara, apakah benar saudara sudah percaya dalam nama Yesus? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Amin. Bukankah itu satu kebahagiaan? Ya, kebahagiaan. Bukan menjadi ketakutan lagi bagi kita. Bahkan yang ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Tetapi kita tidak perlu lagi takut tentang kematian. Kematian satu proses yang akan kita alami. Ya, kita akan mati. Tetapi setelah itu ada kehidupan yang abadi. Ada kebangkitan. Nah, waktu rasul-rasul ini bercerita, mengajarkan tentang kebangkitan, ya, di dalam Yesus ada kebangkitan. Yesus sendiri bangkit dan Dialah yang menyelamatkan. Mereka marah, mereka tidak terima, mereka mengancam, mereka ditangkap, dan terus mereka semakin keras dilarang, dihambat untuk tidak memberitakan nama itu. Ayat 21 kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudara, kalau kita lihat setelah mereka mengancam, mau menganiaya, ternyata hukum negara tidak membenarkan mereka untuk dipenjara, untuk dihaniaya. Jadi sebenarnya kalau masalah agama, apalagi di negeri kita, ya, memiliki agama atau kepercayaan itu hak dari warga negara. Pasal 29 ya. Ya, diberi undang-undangnya jelas. Jadi tidak ada, saudara tidak akan bisa menangkap orang lain karena dia memiliki agama A, B, C, kemudian tidak sesuai dengan agama kita tangkap dan kita penjara. Tidak. Sejauh dia tidak menista agama kita, tidak memberikan sesuatu yang negatif kepada kita, kita nggak berhak. Jadi kalau memberitakan kabar kebenaran, apa masalahnya? Apa masalahnya? Lah kalau saya beritahukan kabar baik, mereka tidak terima, ya nggak apa-apa, saya kan nggak marah. Ya, saya tidak mengancam mereka, saya tidak langsung ambil senjata tajam kemudian kamu harus terima Yesus, enggak. Jadi kita hanya berbagi. Rasul-rasul berbagi, bahkan waktu mereka melayani ada mujizat, ada orang lumpuh dan kemudian berjalan. Dan mereka bertanya, kuasa apa yang kamu pakai? Mereka tanyakan kuasa apa? Ya, dan murid-murid berkata, di dalam Yesus orang ini bisa sembuh. Di dalam nama Yesus, oleh nama Yesus yang kau aniaya itu, kata mereka kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka semakin keras. Ada tempat-tempat yang memang sangat keras sekali. Ya, Alkitab aja nggak boleh ada kelihatan seperti ini. Dan harus dengan hikmat membawa ya catatan-catatan. Ya, jadi kita bersyukur sekali bisa bebas Alkitab di rumah kita. Di HP kita ada aplikasi Alkitab, tapi tempat-tempat tertentu tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat mereka semakin keras dilarang, tetapi apakah mereka berhenti? Apa yang harus kita lakukan jika kita diperhadapkan dengan ancaman atau penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus? Jika sewaktu-waktu datang, ya, masa di mana mulai dihambat kita beribadah, mulai dihambat kita untuk menyembah Yesus, dan akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman adalah ya mulai ada pelarangan-pelarangan untuk menyembah Tuhan. Nanti digiring untuk akhirnya menyembah setan, ya, antikristus. Ya, nanti ada pakai lambang 666 dan semua akan digiring. Nah, ini baru permulaan. Kalau kita lihat tanda-tanda sudah nyata. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita diperhadapkan dengan ancaman atau penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus? Apakah kita kemudian berkata, ya, saya tidak akan menjadi orang Kristen? Ya, saudara sulit untuk berbelanja. Kalau berbelanja harus ganti agamamu. Apa kita mau ganti agama kita? Saudara sulit naik jabatan, saudara ganti agama saudara, ganti keyakinan saudara supaya naik jabatan. Apa kita mau? Adakah kita berhenti mengikutinya atau berhenti memberitakan namanya yang memberikan keselamatan bagi manusia? Ini satu tantangan. Atau adakah kita akan tetap setia, bersaksi, dan berani menghadapi penderitaan? Ya, lagu yang sering dilakukan, dinyanyikan itu satu kesaksian yang luar biasa yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Itu misionaris di India, di mana ya dia ditantang untuk tinggalkan Yesus, jangan sampai melayani. Kalau dia siap tinggalkan Yesus dan tidak melayani, dia akan dibebaskan dan bersama keluarga. Tapi mereka berkata, kami tidak akan ingkar.
mengikut Yesus, keputusanku akhirnya mereka disembelih, martir. Tetapi pujian itu hidup berkumandang. Adakah kita siap? Adakah kita akan setia kepada Tuhan dan berani bersaksi walaupun penderitaan yang kita hadapi? Tentu kita harus siap menderita nama Yesus. Ini tentu jawaban kita. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan siap menderita. Haleluya. Ini serius loh ya. Penderitanya luar biasa. Kadang-kadang ya, kemarin saya mengikuti satu ibadah karena ada istri gembala di, kita tahu ya, GBI dipanggil Tuhan dari GBI yang di Nusa Dua, NCF ya. Kemudian waktu khotbah penghiburan, salah seorang pendeta yang khotbah begini, mereka punya kesaksian waktu mempertahankan iman mereka, dan hamba Tuhan ini kepalanya udah diharga dengan 50 juta. Jadi udah siap dipenggal, dan situasinya waktu itu di satu tempat sangat mengerikan. Kemudian dia cerita, dia anaknya masih kecil 3, kemudian istrinya gandeng tangan. Ya masih kecil, umur berapa tahun, yang paling besar 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun begitu. Mereka pegangan, dan kemudian ibu gembala katakan begini, kita berdoa nak, nanti kalau kita semua tutup mata berdoa, kalau kita buka mata, kita sudah buka mata di sorga. Jadi kita akan masuk surga. Nah, anak-anak ini katanya polos dan berkata, puji Tuhan kita masuk surga. Jadi waktu udah dikatakan nanti ada orang datang, orang jahat, pokoknya kita hanya berdoa saja, dan mereka berdoa. Jadi suasananya begitu mencekamkan waktu itu, dan mereka siap dipenggal kepala mereka. Tapi puji Tuhan, waktunya ternyata belum, karena masih harus banyak yang harus dikerjakan. Nah, beliau pelayanan Tuhan sampai sekarang melayani bersama keluarga. Jadi siap. Ya, jadi kalaupun mati, ya dikatakan tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ya, dia bilang kalimatnya kemarin sangat memberkati sekali. Jadi kita harus berani. Nah, mengapa kita harus berani dan siap menderita? Mungkin ada orang berkata ini bodoh sekali. Kenapa mau menderita hanya memberitakan nama itu? Cukup diam-diam saja. Kamu imani ya sudah, imani saja, nggak usah cerita. Udah dilarang jangan cerita, jangan cerita. Kenapa sih kau cerita saja? Kamu ini kok bodoh banget. Nah, bisa saja orang berkata begitu, tapi bagi kita itu bukan kebodohan. Amin. Amin. Ya, memberitakan nama Yesus bukan satu kebodohan. Itu sebabnya kita harus siap menderita demi nama Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus siap menderita? Ini penting sekali. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang kita mau renungkan adalah karena tidak sia-sia pemberitaan Injil yang kita lakukan itu. Jangan pernah kita berpikir sia-sia saya memberitakannya. Ngapain saya harus menderita? Toh nggak ada hasilnya. Toh saya mati. Daripada saya mati lebih baik saya nggak usah memberitakan. Tidak. Tidak sia-sia kita memberitakan Injil itu. Tidak sia-sia rasul-rasul bersaksi setelah mereka mendengar perintah Yesus. Waktu Yesus akan naik ke surga itu, mereka paham tentang itu, mereka tahu tentang itu, mereka mengerti tentang keselamatan itu. Dan hati mereka adalah supaya banyak orang yang datang kepada Yesus, menyembah Yesus, dan orang-orang yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Itulah hati mereka, dan mereka terus bergerak walaupun mereka ditangkap, dianiaya, disesat, tetapi mereka terus memberitakannya. Di ayat 4 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kalau kita belajar sejarah gereja, mulai ya pencurahan Roh Kudus 120 murid, kemudian mereka memberitakan kabar baik, bertambah 5.000, bertambah. Dan kalau kita lihat kitab Wahyu, akan banyak orang yang datang menyembah Yesus. Banyak orang yang datang ya memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang masih banyak orang yang berseru di dalam nama itu. Itu sebabnya kita pergi, kita memberitakannya,
kita menyaksikannya, walaupun di dalam pemberitaan kita ada risiko yang harus kita hadapi, tetapi tidak sia-sia pemberitaan Injil itu. Tidak sia-sia. Mungkin ada yang menolak. Ya, kemarin salah seorang dosen kami di STI bersaksi waktu beliau melayani di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Dia memberitakan kabar baik. Ya, dia melayani ada satu orang kakek, satu keluarga kakek dan nenek. Si nenek sudah mulai percaya, tapi si kakek tidak, dan kakeknya marah-marah. Kamu jangan beritakan nama itu. Pergi kamu, diusir. Ya, hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan, baik, saya tidak akan datang lagi. Tidak apa-apa. Tetapi satu hal, saya sudah beritahu tentang keselamatan kepada Simbah. Ya, apakah Mbah Putri atau Mbah Kakung percaya atau tidak, itu urusan Simbah. Tetapi saya sudah beritakan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hamba Tuhan itu pergi. Beberapa tahun kemudian, hamba Tuhan ini datang ke daerah itu dan ada salah satu gereja. Hamba Tuhan ini melayani di situ dan si kakek dan nenek itu ada di situ. Dan mereka merasa malu-malu karena sudah pernah menolak hamba Tuhan ini. Kemudian mereka mendekati dan kemudian bincang-bincang. Si nenek bilang begini, ya sebenarnya waktu itu saya sudah mau percaya Yesus, tapi kakekmu ini loh melarang, kakekmu ini marah-marah katanya. Jadi walaupun saat itu sedang marah-marah, tidak terima, tetapi lihat pekerjaan Tuhan. Apa yang diberitakan itu tidak sia-sia. Ya, berjumpa di salah satu gereja dan kakek dan nenek itu jadi jemaah di situ. Bahkan ternyata rumah itu di mana hamba Tuhan itu ditolak, di rumah itulah ada pos PI. Rumah itu dijadikan tempat pos pelayanan. Wah, dahsyat bukan? Jadi tidak sia-sia. Mungkin saudara pernah dibenci, ditolak. Nggak usah ceritakan tentang itu. Apa itu Yesus? Jangan sakit hati, jangan sedih, dan jangan menyerah. Waktu rasul-rasul memberitakan kabar itu, memang ada yang menolak, ada yang berusaha berkata, jangan ceritakan itu, tidak boleh memberitakan nama itu. Tetapi mereka tetap memberitakan, dan hasilnya adalah 5.000 orang laki-laki percaya. Ini bukan angka yang kecil. Kalau mereka tadi takut, ragu-ragu, dan tidak siap menderita, bagaimana tentang 5.000 orang ini? Keselamatan mereka bagaimana? Bukankah 5.000 orang ini akan pergi dan akhirnya mati, kemudian masuk neraka? Tetapi lihat, oleh karena kesetiaan hamba Tuhan, kesetiaan orang percaya, ya dalam konteks pembacaan kita di sini 5.000 orang mendengarkan apa yang disampaikan Petrus, Yohanes. Diceritakan tentang Yesus itu. Yesuslah jalan keselamatan itu. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia, hanya nama Yesus, dan 5.000 orang percaya. Saudara, mungkin kita pernah mendengar ya orang berkata, kenapa harus memberitakan? Sudah cukup nikmati saja. Ngapain kita cari masalah? Ya, suatu ketika kami melayani di Tabanan. Kemudian kita harus terus memberitakan kabar baik. Tetapi salah seorang majelis di salah satu gereja berbicara dengan saya dan dikatakan, untuk apa memberitakan lagi? Kan sudah ada yang percaya. Coba lihat, karena orang-orang itu beritakan jadi masalah kan? Jadi kita kena imbasnya. Kita sudah aman-aman di gereja ini, kemudian dianiaya, diancam. Kenapa kalian ini terus ke sekolah-sekolah teologi terus memberitakan? Cukuplah, kita sudah jadi orang Kristen kok. Wah, saya paham, tidak boleh begitu Bapak. Saya bilang, ya kita oke, tapi orang lain kan belum. Kenapa kalian harus buka lagi gereja, Lah kita bukan buka gereja, tapi memberitakan kabar baik ketika orang-orang itu datang kepada Tuhan, dan kita harus layani mereka. Jangan dibiarkan. Maka ada wadah itu. Ternyata ada orang-orang yang berpikir begini, udah nggak usah ceritakan itu, kita hanya cari gara-gara nanti. Tidak, kita tidak cari gara-gara, jangan takut. Memang aman kalau kita nggak mau cerita, udah diri kita saja sudah cukup.
Tapi apakah kita puas? Apakah Tuhan puas dengan itu? Mungkin kita akan merasa aman, tapi bukankah satu waktu kita dituntut? Apa yang kita lakukan? Lihat keberanian daripada rasul-rasul dan kesiapan mereka menderita, ditangkap, dimasukkan ke penjara, dilarang semakin keras, jangan beritakan nama itu. Tetapi mereka tidak berhenti, dan 5.000 orang percaya kepada Yesus. Pastikan dalam hidup kita ada orang-orang yang mendengar Injil dan percaya kepada Yesus. Saudara dan saya adalah murid. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau adalah murid. Ya, jangan sia-siakan waktu ini, hidup kita. Kalau saudara tidak mau cerita hanya untuk diri saudara saja, jangan pikir saudara sudah aman. Rugi rasanya. Ya, waktu yang ada kenapa tidak kita gunakan? Coba perhatikan, ada 5.000 orang. 5.000 orang, bukan angka yang kecil. Kalau kita bergerak semuanya, wow, dahsyat. Ya, lihat kiri kanan dan katakan dahsyat. Dahsyat, pujian kepada Allah. Ya, luar biasa. Ya, satu kesaksian waktu ada tim Korea datang dan kita lihat gereja mereka. Waktu kami belajar, ya ribuan orang dalam satu ruangan memuji Allah. Haleluya, haleluya. Waduh, rasanya dahsyat sekali. Dan itu akan terjadi nanti. Ya, ketika tiba waktunya, ya orang-orang percaya akan memuliakan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus terus berani dan siap menderita? Karena pemberitaan Injil harus kita lakukan. Karena hal itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau saudara nggak lakukan, saudara nggak taat. Kalau saya nggak lakukan, saya nggak taat. Dan itu adalah perintah, bukan kepada orang-orang tertentu, enggak, kepada semua. Ya, Yohanes 15 ayat 16 itu. Ya, Tuhan pilih kita dan tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi memang harus bersaksi, harus ceritakan tentang Yesus. Di ayat 19, perhatikan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini, jadi mereka diancam. Ya, kira-kira ini pemerintah berkata jangan lakukan. Ahli-ahli Taurat, imam-imam berkata tidak boleh, kamu harus taat kepada aturan agama. Ya, aturan agama mereka waktu itu tidak boleh. Tetapi mereka berkata, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu, taat kepada manusia, atau taat kepada Allah. Jadi waktu saudara dan saya memberitakan kabar baik, bersaksi, itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan itu. Jadi berikan hati kita, siapkan hati kita untuk rela menderita karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi yang kita lakukan tadi jelas bukan hal yang sia-sia. Itu perintah Allah. Dan rasul-rasul berkata tidak mungkin kami tidak berkata-kata. Kalau saudara dapat berkat, tidak mungkin saudara berdiam diri. Saudara akan cerita bagaimana saudara diberkati oleh Tuhan. Yang seperti Bu Gembala tadi, merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, disaksikan. Perlu kita saksikan. Dan kami berdoa untuk hal itu. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan. Kita perlu berbagi. Ya, ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara mengalami kasih Tuhan, bagaimana mungkin hal itu hanya untuk diri saudara. Bagikan sebab ada orang-orang yang sedang menantikan hal itu untuk menguatkan mereka. Kalau saudara menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam diri saudara kepada orang lain, maka orang lain akan berkata, wah luar biasa, saya diberkati dengan kesaksian Bapak, kesaksian Ibu. Wah, iman saya dikuatkan. Mungkin ada orang berkata tadi saya sudah mau putus asa, rasanya sudah tidak ada pengharapan. Tapi melihat kehidupan Bapak dan mendengar cerita yang Bapak sampaikan, luar biasa ya, Tuhan kita luar biasa. Bagaimana mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat
dan yang telah kami dengar. Artinya apa yang telah kami saksikan. Ini berbicara tentang pengalaman bersama Yesus. Pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Begitu kuat keyakinan kita bahwa kita sudah diselamatkan karena kita berjumpa dengan Tuhan, karena kita sudah dapat kebenaran. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Bagaimana mungkin kita tidak menceritakannya kepada orang lain? Dan memang Tuhan minta supaya kita ceritakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah. Jadi jangan sampai karena ketakutan kita dan ketidaksiapan kita menderita, kemudian kita berkata, ya udah, tidak usah bersaksi. Ya sudah, berhenti aja, diam aja di rumah saja. Tetapi ada sesuatu ya yang tidak kita kerjakan, yaitu perintah Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu adalah murid. Dan murid mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Ya, dan murid harus taat, dan kita harus taat untuk itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pernyataan yang luar biasa dari Petrus, Yohanes, dan ini tentu merupakan pernyataan kita, atau setidaknya kita mau berkata, Tuhan, kami mau seperti Petrus dan Yohanes. Kalaupun ada larangan, kami tidak akan mengikuti larangan itu, karena itu perintah manusia. Jika ada perintah manusia yang bertentangan dengan perintah Allah, maka keputusan kita adalah mengikuti perintah Allah. Amin. Risikonya ada, ya, ancaman ada, terserah, tetapi saya mau mengikuti perintah Allah. Yosua di garis akhir hidupnya berkata kepada umat yang dipimpin, yang seringkali ia mendukakan hati Tuhan, seringkali meninggalkan Tuhan, dan dia berkata, sekarang kalian pilih, kalian mau beribadah kepada Allah, Allah kita, Allah yang hidup, atau kepada ilah-ilah ini, terserah, tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Allah. Tetap pegang teguh iman. Kehidupan kita hari lepas hari, kita harus pertahankan, kita harus saksikan bahwa memang kita orang percaya dan tidak berhenti, ya, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk menjadi berkat, ya, sekalipun semakin terserah. Tetapi yang kita tahu, yang mau menderita nggak ada. Secara manusia kita mau nyaman saja. Kalau pelayanan ditawarkan kepada kita, kemudian ada berkat, ada ini, kenyamanan semua, oh enak, kita asal mau melayani Tuhan sepenuh waktu, karena semuanya kepada orang lain tahu. Enggak usah bersaksi lah. Dan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi kita semua orang percaya. Ya, rugi rasanya kalau sebagai orang percaya tidak pernah memberitakan Injil. Rugi banget. Ya, ada amin. Kalau saudara tidak pernah memberitakan kabar baik kepada orang lain selama hidup, rugi hidup itu. Ya, rugi. Ya, tetapi kalau kita memberitakannya dan orang lain diberkati, wah, kebahagiaan luar biasa. Bahkan ketika satu orang saja bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Kata firman Tuhan, ada sukacita besar di surga melalui karya kita. Wah, ini dahsyat. Di ayat 29 kita baca bersama-sama. 29, 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan memberikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini doa yang luar biasa. Tidak menyerah. Tuhan, kalau begini jadi orang Kristen, ya nggak apa-apa deh, nggak usah jadi orang Kristen. Tidak. Saudara, silakan lihat nanti kesaksian-kesaksian di YouTube orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, bahkan menganiaya orang percaya, kemudian dia menjadi pengikut Kristus. Dia sendiri kemudian dianiaya, tetapi tetap melayani Tuhan dan berdoa, berikan saya keberanian. Siap kita berani? Mungkin di kampung kita sudah ditolak, tapi kita berdoa, Tuhan beri saya keberanian. Saya pulang ke kampung, di kampung itu masih banyak penyembah berhala.
Dan ketika saya pulang ke kampung, saya akan tunjukkan saya sebagai orang percaya yang tidak akan terlibat lagi dengan penyembahan berhala itu. Berikan kami keberanian. Ini satu doa yang luar biasa. Ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah mujizat nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Siapa yang memberikan keberanian? Tuhan. Jadi kalau saudara mulai rasa takut secara manusia, itu bisa kita alami. Aduh, gemetar juga ya. Ya tahun berapa? Sewaktu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Ya setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, penganiayaan yang terjadi. Ya Situbondo, Tasikmalaya, Surabaya, terus semua waktu itu. Tahun berapa itu? 89 ya. Ya 89. Kami masih di Batu Malang waktu itu. Suasananya mencekam. Ya kita harus berjaga-jaga. Luar biasa. Ya banyak ya yang mengalami penganiayaan. Gereja dihancurkan, dibakar. Ya kemudian beberapa waktu yang lalu di satu daerah di Aceh dibakar gereja. Tetapi apakah kemudian kita berhenti? Apa kita mau membalas? Tidak. Bukan kita berdoa, Tuhan berikan kami keberanian, kami akan lawan mereka. Tuhan berikan kami keberanian supaya kami hajar juga mereka. Bukan. Tuhan berikan kami keberanian untuk bersaksi. Kita berdoa buat mereka. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mengasihi mereka, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, dan ketika mereka sedang berdoa, jadi perlu kita berdoa bersandar pada Tuhan ketika menghadapi tantangan, penganiayaan. Ya jika hal itu nanti di daerah kita akan terjadi, daerah-daerah tertentu masih ada sampai sekarang, dan perlu terus berdoa. Dan ketika mereka berdoa, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan memberikan keberanian. Mengapa kita ya siap menderita? Kita berani menghadapi tantangan itu oleh karena nama Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada. Jadi betapa pentingnya ini kita saksikan. Memang ada kalanya keluarga kita yang paling dekat pun yang belum seiman dengan kita, ketika kita mulai berbicara, ya bisa saja mereka tidak suka kepada kita. Mereka mulai mengucilkan kita, ya mulai membenci kita, menganggap kita orang lain. Tidak apa-apa, jangan berhenti, tetapi tetap dengan berani ya menunjukkan kasih kita kepada mereka. Jangan kita langsung menutup peluang persahabatan dengan mereka atau kekeluargaan dengan mereka. Oh kamu sudah benci saya, udah saya nggak usah lagi menjadi keluargamu. Tidak, tetap kita menerima mereka dan kita terus dengan rendah hati ya melayani mereka, mengasihi mereka, sehingga pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan berkata, wah luar biasa, benar dia orang yang beriman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdoa untuk berani, jangan kita menjadi orang yang penakut. Mengapa kita harus siap menderita demi nama Yesus dan siap memberitakan Injil itu sekalipun ada penganiayaan? Pertama, karena memang pemberitaan itu tidak sia-sia. Jadi lakukan sesuatu. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Akan ada orang yang bertobat, percaya Yesus melalui pemberitaan kita. Dan pemberitaan Injil terus kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah. Ini perintah Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang mungkin kita ingat mereka belum datang kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka merindukan firman Allah. Supaya mereka datang, kita perlu berdoa.
tetapi kita juga perlu bersaksi. Mari kita melatih diri kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita, tunjukkan kasih kita kepada mereka. Ya, kita tidak memaksa mereka, tetapi Roh Kudus yang akan mengerjakan bagi mereka. Yang terpenting, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Jadi tugas kita, sampaikanlah firman itu, dan terus kita doakan